Beginilah suasana yang tampak saat puluhan siswa dari SMK Penerbangan AAG Adi Sucipto Yogyakarta ini bertemu dengan anak-anak yatim piatu di pelosok Kabupaten Gunung Kidul. Ada momen haru di mana mereka mengajak anak-anak kurang beruntung ini bermain dengan sebuah pesawat mainan dan juga helikopter. Saling berbaur, bercengkrama dan menghibur. Bahkan tak hanya mainan pesawat, para pelajar ini juga memberikan santunan berupa paket sembako dan uang tali kasih. Setidaknya ada 10 penerima manfaat yang disasar. Mereka menyambangi satu persatu anak yatim yang berada di pedukuhan Temu Ireng 2 dan 1. Kegiatan ini sengaja mereka lakukan untuk menumbuhkan rasa empati dan peduli terhadap sesama, sebagai bekal mereka kelak usai lulus pendidikan. Sangat menantang sih Pak, kita nggak berekspektasi akan ke tempat seperti ini sebelumnya. Ini pengalaman yang sangat baru juga, jadi kita tahu ternyata kehidupan orang yang tidak terlihat yang harus kita bantu. Ini kami juga menyempatkan waktu karena kami ingin bersosialisasi, ingin mengenal lebih luas bagaimana dunia masyarakat di sekitar kita. Mungkin kalau kita di kota, kita hanya berinteraksi dan menemui orang-orang yang mungkin berkecukupan, tapi kita nggak tahu dan nggak pernah mengetahui mungkin ada di sisi lain, di perdesaan mungkin yang lebih membutuhkan. Maka dari itu kita ingin lebih bersosialisasi sama masyarakat yang membutuhkan untuk saling mengerti, saling mengenal, dan saling memahami. Dapat mainan pesawat, seneng nggak? Seneng, Senengnya kenapa? karena dapat mainan. Ini selama ini pernah mainannya apa aja? Mobil-mobilan sama main bola biasanya. Belum pernah mainan pesawat. Kegiatan yang diinisiasi oleh pihak sekolah tersebut rencananya akan dimasukkan ke dalam program kegiatan di luar kelas sebagai upaya menumbuhkan rasa kemanusiaan terhadap seluruh siswa didik. Ini mengoptimalkan kedewasaan para calon-calon pemimpin kita di masa depan agar bisa lebih peduli dengan lingkungan sekitar dan masyarakat. Dan kita menunjukkan sikap saling berbagi untuk sesama. Semoga program ini akan lebih lanjut untuk meningkatkan sumber daya kita kepada manusia, sesama manusia, dan sebagai masyarakat dari diri kita semuanya sekitar. Rencananya, aksi bakti sosial ini bakal rutin digelar di setiap semester sekolah, mengajak seluruh siswa menyambangi anak-anak yatim dan duafa, khususnya yang berada di pelosok daerah istimewa Yogyakarta. Hampir. Bismillahirrahmanirrahim. 8 kepala sekolah Madrasah Muhammadiyah di lingkungan pimpinan daerah Muhammadiyah PDM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dilantik. Kedelapan kepala sekolah tersebut terdiri dari 1 sekolah dasar, 3 madrasah, 1 SMP, dan 3 SMK. Selain itu diserahkan juga SK 4 PLT, pelaksanaan tugas sekolah madrasah. Acara pelantikan dilakukan 3 sesi, diawali oleh Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah PWM Jawa Tengah, Dodok Sartono, melantik 3 kepala sekolah SMK, Eko Juwantoro sebagai Kepala SMK Muhammadiyah 2 Marto Yudan, Hasan Ansori sebagai Kepala SMK Muhammadiyah 1 Salam, dan Erlita Sari sebagai Kepala SMK Muhammadiyah Dukun periode 2025 hingga 2029. Selanjutnya, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang PDM M. Nasiruddin melantik dan mengambil sumpah Ali Rahmani sebagai Kepala SD Muhammadiyah Bandongan, Muhammad Nasikodin sebagai Kepala MI Muhammadiyah Wonogiri Kajoran, Sumaya Setia Wahyu Ningtyas sebagai Kepala MI Muhammadiyah Al-Huda Banjarjo Kaliangkrik, dan Mulyadi sebagai Kepala SMP Muhammadiyah Ngeluar. Selain pelantikan kepala sekolah, diserahkan juga surat keputusan PLT 4 kepala sekolah madrasah, yakni PLT SMP Muhammadiyah Tempuran, PLT SMA Muhammadiyah Muntilan, PLT SMA Muhammadiyah Ngeluar, dan PLT MA Muhammadiyah Blabak. Pelantikan dilaksanakan di Aula Gedung Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang, turut hadir Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Slamet Ahmad Hussein, Kepala Kemenak Kabupaten Magelang Hanif Hanani, dan Kasih Cabang Dinas SMK Wilayah 8 Jawa Tengah Titi Nurain. Rencana pelantikan tahun pelajaran 2025 ini
dua periode. Yang pertama periode pertama itu bulan Juli tanggal 13 yang lalu sudah dilantik 21 sekolah madrasah, dan hari ini periode kedua dilantik 4 Juli 2005 ini sejumlah 12 sekolah madrasah, terdiri dari untuk SMK ini ada 3 sekolah, yaitu SMK Muhammadiyah 2 Pemerintahan periode kedua, SMK Muhammadiyah 1 Salam periode kedua, dan SMK Muhammadiyah Dukun periode kedua. Untuk SMPTS, SMP Muhammadiyah 2 periode 1, kemudian yang SD SMP ada 3 sekolah, yaitu SD Muhammadiyah Bandungan periode ketiga, MI Muhammadiyah Wonogiri Kajuran periode kedua, dan MI Muhammadiyah Al-Huda periode ke-1. Dalam arahannya, Ketua PDM Kabupaten Magelang Muhammad Nasruddin mengajak kepada para kepala sekolah untuk menjalankan tugasnya dengan penuh amanah dan mampu membangun koneksi dengan banyak pihak. Al-Baqarah ayat 124, pemimpin muncul dari masalah yang dihadapinya. Masalah yang di sekolahnya apa, dia akan muncul dari situ. Pola mencari solusi itu akan menjadikan kepemimpinannya seperti apa. Yang butuh mungkin tingkat SLTP, SLTA butuh kewirausahaan, kuatkan itu. Yang kaitannya penguatan di bidang AIK, oke. Kaitannya dengan jumlah siswa termasuk. Kita percaya termasuk pendampingan dari Majelis Dikdasmen PNF berusaha betul untuk itu ke depan. Dan insya Allah apabila kita menyatu, berkolaborasi dengan seluruh pihak, termasuk alhamdulillah dari Kementerian Agama, dari Kemdikbud, alhamdulillah hadir semuanya, dan harapan kita untuk berkolaborasi ke depan. Muhammadiyah hadir sebelum Indonesia lahir dan akan terus menuju kepada masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sementara, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Jumari dalam tausiahnya mengajak para kepala sekolah bekerja maksimal dan profesional. Kalau kita melakukan 4 pesan Nabi ini dalam sekolahan kita sebagai pemimpin di sekolahan, maka insya Allah kesuksesan sekolahan kita akan tercapai. Apa pesan Nabi? 1, afsus salam, ya, tebarkan salam. Dalam konteks manajemen sekolahan, kepala sekolah yang baik bagaimana membangun suasana budaya yang menenteramkan, yang nyaman bagi guru. Ini tugas kepala sekolah yang pertama. Sebelum Anda membuat program macam-macam, bangun kondisi kerja yang kondusif. Yang kedua kata Nabi, wa'it'amut ta'am, berilah makan. Dalam konteks manajemen kepala sekolah, bagaimana kepala sekolah bisa memberikan perhatian dan apresiasi pada timnya. Tadi saya contohkan Pak Rofi tadi, kasih apresiasi, tepuk tangan. Apresiasi tidak harus kasih hadiah yang baik. Jangan sampai guru sing sregep, guru sing rajin, disiplin, karo sing bolosan padha wae. Yang ketiga kata Nabi, wasilul arham, perbanyak silaturahim. Dalam konteks manajemen Pak Kepala Sekolah, apa? Pimpinan harus membangun networking, ya, bangun relasi, bangun jaringan, bangun komunikasi yang baik dengan kepala depak, kepala dinas, internal kita dengan Dikdasmen, persyarikatan, warga kita, murid kita, orang tua murid kita, bangun silaturahim. Terakhir kata Nabi, wasallu fil laili wan nasi niyam, sholatlah saat orang-orang pada tidur. Tapi secara konteks manajemen sekolahan, saya ingin mengatakan kepala sekolah harus doing and thinking out of the box, bertindak, berpikir yang berbeda, yang kreatif.
Ya. Jangan hanya pokoknya ngene mlaku. Diketahui, PDM Kabupaten Magelang memiliki ratusan amal usaha mulai tingkat SD hingga SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Pada tahun ini, secara bertahap pelantikan kepala sekolah dilakukan 2 kali, yakni pada bulan Januari dan bulan Juli. Pergantikan kepala sekolah Muhammadiyah merupakan hal yang biasa dan rutin dilakukan secara periodik untuk regenerasi dan penyegaran dalam menjaga kesinambungan dan kemajuan organisasi. Dari Magelang, Jawa Tengah, Nurul Abadi, di Channel TV melaporkan. Hadir atas undangan Pak Dekan, undangnya sangat mepet. Enika Maya Oktavia, salah satu tim pemohon, membeberkan alasan diajukannya gugatan setelah Pilpres 2024. Mereka ingin agar kajian yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tidak mendapat intervensi dari pihak-pihak luar. Oleh karena itu, gugatan itu diajukan setelah proses Pilpres berlangsung. Mahasiswa UIN Jogja ungkap cerita di balik gugatan presidensial threshold ke MK. Di sisi lain, ia menegaskan pengajuan gugatan itu tidak ada motif politik, murni perjuangan akademik dan konstitusi. Adapun perjuangan mereka berlangsung selama kurang lebih 1 tahun sejak Februari 2024. Baru pada Januari ini gugatan mereka diputus oleh MK. Ada yang juara 1 lomba debat konstitusi, terus muncullah Komisi Pemilihan Konstitusi pada tahun 2013, 2012, mohon maaf kalau silap kata. Nah itu muncul, barulah kemudian itu jadi komunitas debat. Saya dan rekan-rekannya semua juga debaters, jadi kalau ngomong agak kencang ada minta nyetak, ya itu karena kami dilatihnya demikian. Nah di situ kami melakukan kajian-kajian di Komunitas Pemerhati Konstitusi. Kajian-kajian inilah yang kemudian kami gunakan, kami susun jadi draft untuk permohonan kami. Dan kalau rekan-rekan sekalian mungkin tahu, Bawaslu RI itu setiap tahun mengadakan lomba debat penegakan hukum pemilu. Nah, kami itu 2 tahun berturut-turut, 2022 dan 2023 itu ikut. Di tahun 2023 kami masuk final dan itu mosinya adalah presidential threshold. Yang kemudian kajian presidential threshold dalam mosi final tersebut kami alihkan ke dalam permohonan kami. Demikian, kalau ditanya kenapa baru sekarang, ya karena putusan 90 baru keluar dan kami baru kepikiran bahwa sebenarnya pemilih itu adalah subjek demokrasi bukan objek demokrasi. 32 putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya menyatakan tidak diterima dan ditolak pasalnya. Ditolaknya permohonan-permohonan tersebut, kemudian di permohonan ke-33 ini, akhirnya Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan keinginan dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas atau presidensial threshold minimal 20% kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional di pemilu sebelumnya sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. MK menyatakan, semua partai politik peserta pemilu memiliki kesempatan untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo terkait perkara 62/PUU strip 21/2023 di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Kamis tanggal 2 Januari 2025. MK mengabulkan seluruh permohonan tersebut. Demikian laporan tim di Channel TV dari Yogyakarta. Hingga saat ini status Merapi masih dalam kondisi siaga. Aktivitas vulkanik masih terus terjadi, yang mengakibatkan terjadi guguran lava ke arah sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Sementara, cuaca dan adanya bencana akhir-akhir ini juga perlu diwaspadai, seperti angin kencang, banjir, dan tanah longsor. Hal itu diungkap dalam sarasehan dan temu darat relawan Soko Guru Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, menyambut Tahun Baru 2025. Kegiatan diikuti oleh puluhan relawan Desa Salam dan sekitarnya yang tergabung dalam Relawan Soko Guru atau SOGU. Ini digelar di Gedung Balai Desa Salam. Acara yang digelar dengan tema Temu Kangen Guyon Bareng ini diisi sarasehan kebencanaan. Materi sarasehan disampaikan Ketua Relawan Soko Guru Salam, Muhammad Basir, dan Sesepuh Soko Guru Mbah Bin. Dalam paparannya, Muhammad Basir mengajak kepada para relawan untuk selalu siap menghadapi bencana Merapi dan bencana lainnya yang selalu mengancam kita.
Tidak hanya siap dan waspada, namun sarana peralatan kebencanaan juga harus selalu dalam keadaan siap pakai agar penanganan bencana mudah dan cepat kita lakukan. Kegiatan ini kegiatan temu kangen sarasehan Soko Guru, relawan Soko Guru, yang mana pada kesempatan malam ini bertepatan dengan menyambut tahun baru tahun 2025. Untuk itu kami menghimbau kepada rekan-rekan relawan Soko Guru pada tahun 2025 ini untuk lebih meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaannya dalam menghadapi bencana, baik itu angin kencang dan banjir, terutama antisipasi apabila Merapi bergejolak, karena saat ini Merapi masih dalam situasi siaga. Untuk relawan Soko Guru juga lebih meningkatkan dan dalam pengamatan situasi cuaca, baik di wilayah Desa Salam, khususnya di wilayah Magelang. Tidak cuma itu, untuk Soko Guru di tahun 2025 saya himbau untuk lebih meningkatkan lagi guyub rukun dan kekeluargaannya, supaya nanti kita dalam menangani gejolak Merapi, apabila Merapi bergejolak maksudnya, karena kita dalam sister village dengan Desa Kemiren, Kecamatan Serumbung, maka saya himbau untuk semua relawan Soko Guru khususnya bisa menyikapi adanya kita sebagai sister village dengan Kemiren. Untuk itu kita tetap waspada dan siap siaga setiap saat dalam menghadapi bencana Merapi. Tetap semangat demi masyarakat dan raga yang lain. Acara yang berlangsung penuh suasana keakraban ini berakhir hingga menjelang detik-detik peringatan pergantian tahun. Kemudian acara ditutup dengan kontemplasi, muhasabah, dan doa dengan harapan tahun 2025 kita dijauhkan dari segala bencana. Dari Magelang, Jawa Tengah, Nurul Abadi di Channel TV melaporkan. Pengurus pegawai tidak tetap, Tendik Jateng mendesak pemerintah perhatikan nasib. Dewan Pimpinan Pusat Forum Honorer dan Non-Kategori 2 Indonesia Jawa Tengah atau DPP FHNK 21 Jawa Tengah meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan nasib mereka. FHNK 21 merupakan persatuan pegawai tidak tetap atau honorer pendidik dan tenaga pendidikan yang terdiri dari penjaga sekolah, guru TK, guru SD, tenaga perpustakaan, dan administrasi sekolah. Para pegawai tidak tetap ini pejuang pendidikan statusnya masih honorer, bosda dan non-bosda, dengan gaji rata-rata yang masih jauh dari UMR. Mereka meminta kepada pemerintah untuk bisa diberikan kesejahteraan menjadi status ASN atau PPPK, waktu bukan paruh waktu, serta memperoleh kepastian hak kesejahteraan. Hal ini karena banyak PTT yang sudah bekerja 5, 10, hingga 15 tahun bahkan lebih, tapi mereka nasibnya tidak berubah. Menurut Sekretaris Jenderal FHNK 21 Jawa Tengah Herlambang Susanto, banyak para pegawai tidak tetap atau honorer yang mengalami kendala untuk mendaftar menjadi PPPK dan ASN. Herlambang meminta kepada pemerintah pada tahun 2025 ini mereka diangkat menjadi ASN. Untuk pertemuan kali ini sebetulnya kita sendiri dari Forum Honorer Non-K2 Indonesia, FHNK 2I, khususnya dari Tendik juga. Kebetulan saat ini banyak beberapa dari daerah itu teman-teman mendapat kendala, khususnya mereka yang susah untuk mendaftar ataupun persyaratan yang memang tidak terpenuhi, maka kita coba sosialisasikan. Dan apa yang memang belum ada di regulasi yang pemerintah keluarkan saat ini, kita coba sampaikan kembali ke pemerintah pusat supaya betul-betul 2025 itu bersih dari honorer non-ASN menjadi ASN semuanya. Itu seperti itu. Jadi tuntutan ringkasnya seperti itu ya? Permintaan kita tetap sama, kita tidak ada, karena di 2024 ini bukan lagi penyelesaian honorer prioritas, tapi prioritas penyelesaian honorer. Jadi
tidak hanya mereka yang K2 atau non K2 yang terdata ataupun tercecer, mereka sebetulnya sama-sama sudah mengabdi sebelumnya dan mempunyai kesempatan paling tidak diberikan mereka untuk bisa mengikuti tahapan seleksinya di tahun berikutnya. Yang nanti endingnya bisa jadi ASN untuk ke depan. Ya, betul. Jadi harapannya sesuai teman-teman, kita menjadi ASN, paling tidak status kita yang honorer menjadi jelas adalah ASN, baik itu nanti berada di P3K penuh waktu ataupun di paruh waktu. Insya Allah kita sama-sama berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan juga DPR ataupun kementerian terkait bisa memberikan regulasi yang terbaik untuk teman-teman agar semuanya dapat terangkat. Pertemuan yang dilaksanakan di Aula SD Negeri 1 Meranggen, Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang, ini dihadiri pengurus DPP, perwakilan pengurus pegawai tidak tetap tingkat kabupaten dan segenap anggota Korwil masing-masing kecamatan di Kabupaten Magelang. Dalam pertemuan yang berlangsung cukup akrab ini, para anggota sangat antusias menyampaikan aspirasi dan berdialog dengan pengurus DPP. Ya, baik. Saya sebagai penjaga sekolah, saya sudah hampir 20 tahun saya menjadi tenaga honorer. Dengan ini kami mengharap pemerintah itu bisa terketuk hatinya memikirkan kami dan teman-teman yang banyak sekali nasibnya dengan kami, dan suka dukanya kami itu sangat sedih sekali. Begini ya Bapak, jadi kami sampaikan bahwa selama ini kami guru TK itu dari segi kesejahteraan belum ada yang memikirkan sama sekali. Jadi kami juga belum tahu siapa yang bisa memfasilitasi kami. Kami merasakan bahwa guru TK itu selama ini juga dituntut dari pemerintah untuk misalkan harus kuliah S1, harus linearitas pendidikannya. Tapi mohon maaf, secara haknya kami itu belum ada yang memikirkan untuk kami sejahtera gitu Bapak. Jadi selama ini kami bahkan banyak guru TK yang setiap bulan belum tentu mendapatkan honor karena kami itu mendapatkan istilahnya uang transport itu dari iuran orang tua, tapi kadang kami di sekolah pedesaan tuh iuran dari orang tua banyak yang nggak masuk, dan kami pun sudah mensikapi untuk istilahnya menagih itu, tapi orang tua itu juga sikapnya juga beda-beda Bapak. Gitu. Terus nanti harapan Ibu gimana? Jadi kami berharap kami teman-teman pendidik TK itu nanti bisa dari segi kesejahteraan bisa lebih meningkat. Kami berharap juga seperti dengan pendidikan SD ke atas itu bisa diangkat untuk menjadi P3K ataupun ASN ke depan, agar kami bisa lebih sejahtera untuk bisa ikut mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa, Bapak. Saat ini jumlah pegawai tidak tetap dan honorer sekolah dasar di Provinsi Jawa Tengah ada ribuan orang. Mereka sangat berharap seiring meningkatnya anggaran pendidikan pada tahun 2025 ini, kesejahteraan dan status mereka pun juga meningkat. Dari Magelang, Jawa Tengah, Nurul Abadi di Channel TV melaporkan. Sembilan pelaku tawuran bersenjata tajam berhasil diamankan tim Resmo Polresta Magelang. Tawuran melibatkan geng Alam Generation dan geng RYTH terjadi di wilayah Martoyudan, Kabupaten Magelang. Petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan untuk tawuran. Terungkapnya tawuran ini berawal dari Polsek Martoyudan yang mendapatkan laporan adanya tawuran di Desa Banyakan, Martoyudan, Magelang. Mendapat laporan, aparat langsung menuju TKP. Di TKP petugas berhasil mengamankan 2 remaja pelaku tawuran yang membawa senjata tajam. Petugas juga menemukan seorang remaja yang tergeletak di tengah jalan dalam kondisi mengalami luka robek di punggung dan kepala. Petugas langsung mengevakuasi korban dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, pelaku diamankan untuk proses. Menurut Kapolresta Magelang, Kombes Polisi Mustofa, modus operandi taburan dimulai dari saling menantang melalui media sosial Instagram dan disepakati jumlah peserta serta tempat. Jadi modus operandi yang terjadi adalah para tersangka saling menantang di media sosial Instagram dengan istilah have fun. Kemudian menentukan jumlah peserta dan lokasi tawuran. Jadi kronologi kejadiannya pada hari Minggu 29 Desember 2024 pukul 03.00 bermula dari
Piket Polsek Petoyudan mendapatkan laporan tentang ada peristiwa tawuran. Kemudian piket Polsek dan piket fungsi menuju TKP. Setibanya di TKP, petugas mengamankan 2 orang anak yang juga menguasai senjata tajam celurit serta mendapati 1 remaja yang tergeletak karena korban tawuran. Dari kronologi penangkapan, berdasarkan hasil integrasi saksi tadi yang diamankan, kemudian mengamankan para tersangka. Dari hasil integrasi para tersangka mengaku saling menantang di medsos Instagram Geng Rit dan Geng Alam Generation. Jadi tidak lanjut, korban atas nama Rangga Eka Putra, ada 1 korban yang mengalami luka, sementara masih dirawat di salah satu rumah sakit di wilayah hukum Polresta Magelang. Tersangka yang diamankan dari G Alam Generation 4 anak yakni MH, VL, FF, dan NA. Keempatnya berstatus pelajar, sementara tersangka dari geng RYTH yaitu MD, MI, MB, AR, dan DN yang masih DPO. Para tersangka membawa senjata tajam terancam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Kapolresta Magelang menghimbau kepada orang tua agar mengawasi anak-anaknya yang menyimpan senjata tajam yang ikut geng dan keluar rumah. Jadi sekali lagi kami menghimbau kepada orang tua daripada Bapak Ibu sekalian yang memiliki anak di bawah umur atau masih pelajar, tolong dipastikan betul. Karena apa? Kita bisa melihat dari peristiwa ini, salah satu dari kelompok geng Alam Generation ini rata-rata semua di bawah umur dan semua masih sekolah. Kita bayangkan usia umur 16, 17, jam 3 pagi melaksanakan tawuran. Tolong pastikan betul putra-putrinya jam 10 malam itu sudah berada di rumah. Kita bayangkan di peristiwa ini banyak usia anak sekolah yang harus kita jadikan tersangka atau harus menjadi tersangka akan sebuah peristiwa. Dari Magelang, untuk Abadi di Channel TV Report.